kita masuk ke bagian atribut dan method ya. Masih bahas tentang object oriented programming, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian atribut dan method. Nanti akan terbagi jadi dua ya. Ada definisi, terus penjelasan ya tentang atribut dan method, terus ada contoh kasus ya. Maksudnya kita akan coba ngoding apa itu atribut, apa itu method gitu ya, pakai codingan Python langsung. Terus setelah itu kita akan jelasin tentang specific method, which is init ya. Dan kita juga akan jelasin tentang public dan private attribute, serta public dan private method. Oke, jadi kita langsung masuk ke bagian pendahuluan dulu ya. Gue coba jelasin dulu tentang atribut dan method. Apa sih atribut ya? Jadi atribut itu adalah data member di dalam kelas yang teman-teman buat. Ingat ya, template objek yang pengen teman-teman buat gitu ya. Dan harus merepresent perbedaan feature dari kelas-kelasnya ya lah ya. Kalau misalkan setiap template kelas ya mestinya punya atribut yang berbeda-beda gitu ya. Kayak contohnya misalkan manusia gitu ya, punya atribut warna rambut, misalkan tinggi badan gitu ya. Nah kalau mobil misalkan gitu ya, mobil itu kan atributnya beda lagi tuh, jumlah cc gitu ya, panjang mobil, warna mobil gitu, itu kan pasti berbeda atributnya gitu. Oke, intinya adalah atribut ini adalah data member yang pengen teman-teman define gitu ya. Jadi si template class ini tuh bakal punya data apa aja gitu ya, atribut apa aja gitu ya, properties apa aja gitu. Oke. Nah terus apa itu method? Method itu adalah program procedure, kalau simpelnya adalah function gitu ya, function yang didefinisikan sebagai part of class, part of template yang pengen teman-teman buat gitu, dan available untuk objek gitu ya, untuk ketika nanti teman-teman bikin objek, terus available untuk bisa diakses gitu ya, untuk yang public tentunya gitu ya, untuk private nanti gue jelasin lebih detail gitu. Intinya adalah functions yang attach gitu ya, yang dibuat khusus untuk spesifik kelas gitu ya, untuk spesifik template objek yang pengen teman-teman buat, itu adalah method namanya teman-teman. Basically it's a function tapi spesifik untuk satu kelas aja. Oke, paham ya, itu method. Contohnya gini teman-teman, contohnya kelas car gitu ya, kelas mobil itu ada atributnya kan, ada jumlah maksimal bensin yang bisa masuk, terus ada max speed, ada warna mobil, ada panjang mobil gitu ya, ada lebar mobil gitu, ada ukuran ban segala macam. Itu adalah atribut. Nah, metodenya si mobil ini bisa ngapain aja gitu. Bisa refuel kan, dia bisa ngisi lagi bahan bakar gitu kan. Terus ada get fuel, kita pengen tahu nih jumlah fuel yang sekarang lagi tersedia di tangki ada berapa gitu kan. Ada set speed, ada get speed, ada drive gitu. Nah, ini adalah method. Ini adalah function yang memang attach ke kelas car gitu ya, ke template car ini gitu, template objek car ini gitu. Paham ya? Atribut juga sama, attach-nya ke car aja gitu. Inside of template objek atau kelas car gitu ya. Paham ya? Biar lebih paham yuk kita mulai ngoding teman-teman. Ya silahkan dibuka VS Code teman-teman. Gue udah bikin file baru namanya op2.py. Kita akan mulai ngoding di sini. Kita start dari atribut, oke? Let's say gue bikin kelas orang. Titik 2. Nah, untuk bikin atribut teman-teman di Python ini mesti dimasukin dalam function init gitu ya. Ketika kita menginisiasi sesuatu gitu. Def underscore init self. Nah, gue akan jelasin lebih detail nanti di bagian initnya gitu ya. Ini gue mau jelasin dulu tentang atribut ya. Gue jelasin tadi ya, atribut itu adalah sifat-sifat gitu ya, atau properti yang dimiliki oleh spesifik kelas itu gitu ya. Orang itu punya apa aja sih atributnya gitu ya, punya properti apa aja sih, punya sifat apa aja sih. Self punya nama gitu kan ya, nama by default kosong gitu. Terus self dot umur, by default 0, gue masukin 0 dulu gitu ya. Terus orang itu punya alamat kosong. Nah ini, maka kelas orang ini punya 3 atribut ini teman-teman. Self.nama, self.umur, self.alamat. At least pada saat kita bikin objek atau menginisiasi objek dari kelas orang. Oke, jadi init ini adalah function, method sebetulnya gitu ya. Untuk menginisiasi ketika kita mau bikin objek gitu. Sebenarnya kan kita udah belajar tentang cara bikin objek dari kelas kan ya. Nah, sebenarnya itu tuh akan secara otomatis gitu ya, si Python itu akan ngejalanin function init pada saat kita menginisiasi objek dari kelas gitu. Paham ya? Contoh misalkan gue bikin objek orang, terus gue inisiasi, ingat orang pakai tanda kurung, ingat ya di video sebelumnya ya.
Nah ini by default teman-teman, ketika gua menginisiasi objek gini ya, maka method def underscore init ini akan dieksekusi oleh Python gitu ya. Jadi ini namanya constructor teman-teman. Oke. Dan by default nama variabelnya akan dimasukkan ke dalam self teman-teman. Paham ya? Jadi dalam kasus ini orang sama dengan orang underscore inisiasi objek orang gitu maksudnya ya. Maka self di sini bernilai variabel orang gitu. Paham ya? Jadi sekarang orang dot nama kosong gitu, orang dot umur kosong, orang dot alamat juga sering kosong gitu ya. Paham ya? Makanya kalau gue akses misalkan ya, cara gue akses si datanya, maka gini, print orang dot nama. Gitu. Paham ya? Ini adalah self dalam kasus si orang ini gitu ya. Kalau ini gue jalanin teman-teman, Python 3, OP2, lihat kosong. Ini biar kelihatan, ini orang misalkan defaultnya gitu. Gue eksekusi, ya orang. Oke, misal, gue bikin lagi nih, orang 2. Gue inisiasi lagi, orang. Print, orang 2 dot nama. Gue lagi, lihat, orang. Dalam kasus ini, orang 2 gitu ya, sekarang jadi self gitu. Di objek ini gitu. Paham ya maksudnya ya? Terus gimana bang, kalau gue pengennya tuh setiap objek punya namanya yang berbeda-beda gitu. Nah inilah keunggulan dari, bukan keunggulan sebetulnya, ini adalah feature dari method si init ini gitu ya. Teman-teman bisa bikin constructor dengan parameter gitu. Setelah self ini, teman-teman bisa define parameter berikutnya gitu ya, yang dynamic gitu. Contoh, setiap objek itu kan, setiap objek di dalam template orang itu kan namanya beda-beda gitu kan. Masukinlah parameter nama. Gitu. Nanti passing ke sini gitu. Maka ketika kita instantiate objek, ketika kita bikin objek dari kelas orang gitu ya, kita harus passing satu parameter nama. Gitu. Kan di sini orang 1 gitu ya, yang ini orang 2. Misalkan. Ketika kita eksekusi, lihat orang 1, orang 2. Sekarang setiap objek bisa punya nama yang berbeda-beda. Paham ya? Tapi by default ya umurnya 0 semua gitu, karena kita nggak set umur gitu kan. Kalau kita print orang dot umur, terus kita print orang 2 dot umur, pasti dua-duanya 0 teman-teman. Nah lihat 0 dan 0 karena kita nggak set di atas gitu ya. Ini cara kita menentukan default value dari si atributnya gitu ya. Jadi kalau nggak di set ya umur itu 0, alamat itu sering kosong gitu ya kalau nggak di set sama kita. Paham ya? Ini adalah method init gitu ya. Nah berarti kita udah belajar dua hal nih teman-teman. Kita udah belajar tentang atribut ya ini. Jadi properties apa aja yang dimiliki oleh suatu kelas gitu ya. Terus yang kedua materi tentang init tadi gitu ya, atau tentang constructor tadi. Oke, di mana function constructor ini akan dieksekusi hanya pada saat objek itu dibuat seperti ini gitu ya. Di mana nanti self-nya akan diisi oleh nama variabel dan berikutnya gitu ya, parameter berikutnya itu bisa di-define atau dimasukin di dalam constructor ini gitu. Paham ya? Jadi self di sini akan diisi oleh nama variabelnya. Terus kalau kita masukin sisa variabelnya gitu ya, A, B, C, ini nanti semua parameter di sini itu dimasukkan diisi gitu ya, diisi value-nya itu pada saat di dalam parentesis ini gitu ya, di dalam inisiasi objeknya gitu ya. Paham ya? Dan self ini akan diisi, ya self ini akan diisi oleh si nama variabel. Nah sekarang kita masuk ke bagian method nih teman-teman. Tapi sebelumnya ini gua hapus dulu ya, biar nggak error teman-teman. Oke. Jadi apa sih method? Ya, sebelumnya gue udah jelasin ya, bahwa method itu adalah, well sebenarnya function juga gitu ya, function seperti biasa, cuman dia attach ke spesifik kelas aja gitu. Dimana teman-teman bikin methodnya, dalam kelas tertentu gitu ya, ya cuman berlaku di kelas itu aja gitu ya. Contoh misalkan orang itu bisa ngapain sih gitu ya, orang itu bisa punya function apa aja sih gitu, paham ya? Kalau bahasa simpelnya sebenarnya sih orang itu bisa ngapain aja gitu ya, bisa melakukan apa aja gitu. Contohnya makan gitu ya, def makan. Jangan lupa tambahin self teman-teman. Kenapa bang harus ada self-nya? Karena kita akan ngakses function makan ini dari objeknya kan. Paham ya? Jadi yang makan itu kan nanti si objeknya kan, bukan kelasnya. Kelas ini kan hanya template aja kan.
Ya, kalau kita define sebagai template, ini hanya template aja gitu ya. Paham ya? Jadi kita akan mengakses function makan ini dari objeknya nanti gitu. Nah, untuk bisa mengakses si objeknya, ingat di ini tadi pakai self dulu gitu ya. Karena self ini akan ngambil dari variabelnya gitu, dari objeknya gitu, dari variabel, dari nama variabelnya atau dari objeknya gitu. Paham ya? Biar makin paham gini. Contoh kasus makan, misalkan sederhana ya, print sedang makan. Gini doang gitu ya fungsinya gitu. Ini cara eksekusinya orang dot makan. Oke, kita jalanin Python 3 op2.py. Lihat, orang 1 0 sedang makan. Oke. Ini kalau dipakai sama orang 2 juga gitu ya. Orang 2 dot makan juga bisa, teman-teman. Lihat. Orang 1 sedang makan, orang 2 sedang makan. Tapi gue pengennya nih ngeprint juga nih. Ngeprint juga nama orangnya sedang makan misalkan. Ya, nama orangnya sedang makan. Sedangkan nama orangnya kan dynamic kan. Yang ini namanya orang 1, yang ini namanya orang 2 gitu kan. Gimana nih caranya, teman-teman? Ini idea gampang banget. Kita bisa utilize si self ini. Ingat, self ini kan attach ke objeknya atau ke variabelnya kan? Ya kan? Berarti kita bisa tambahin di sini nih. Self.nama tambahin. Nah, gitu. Paham ya? Ini kalau kita jalanin, teman-teman. Lihat. Orang 1 sedang makan, orang 2 sedang makan. Atau ini gue coba komen dulu ya biar nggak pusing bacanya ya. Ya, orang 1 sedang makan, orang 2 sedang makan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi self ini again akan attach ke objeknya, ke variabelnya. Ya, jadi lu jangan bingung, Bang, ini kan di sini ada parameter, tapi kok kita nggak masukin parameter di sini gitu ya. Well, by default ya, Python itu akan masukin parameter self ini dengan value objeknya gitu ya. Supaya kita nggak nulis lagi kayak gini gitu loh. Ya kan? Bakal redundant gitu ya, bakal berulang-ulang gitu dan nggak perlu sebetulnya gitu kan. Makanya Python by default pada saat mengeksekusi ya gini kayak gini, orang dot makan by default self-nya ini akan diisi oleh si variabel orang ini gitu. Kalau di orang 2 dot makan berarti self-nya akan diisi oleh orang 2 ini gitu loh. Beserta atribut-atributnya gitu ya. Paham ya? Nah, dalam kasus yang orang yang di atas ini gitu ya, yang di orang ini atribut self dot namanya kan orang 1. Ya kan? Maka hasilnya orang 1 sedang makan gitu. Nah, kalau di orang 2 gitu ya, ini kan atribut self dot namanya, orang 2 dot namanya itu adalah orang 2 ya kan. Maka ketika kita eksekusi orang 2 dot makan, munculnya adalah orang 2 sedang makan. Di sini orang 2 dot namanya kan orang 2 ya, orang 2 plus sedang makan, berarti orang 2 sedang makan. Kalau gue mau nambahin parameter gimana, Bang? Ya bisa aja, tambahin aja misalkan sedang makan apa gitu ya. Makanan misalkan. Sini spasi, tambahin makanannya misalkan kalau mau custom gitu ya. Yang orang pertama lagi makan rendang misalkan, yang orang kedua lagi makan gulai misalkan. Ya nggak apa-apa, bisa. Ya. Orang 1 sedang makan rendang, orang 2 sedang makan gulai. Jadi percis sama kayak ini yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi parameter pertama diisi objeknya, parameter berikutnya silahkan diisi apapun gitu ya, dan nanti diisi pada saat kita eksekusi. Gitu. Oke, jadi kalau mau bikin custom bisa di sini. Terus misalkan lo ada pertanyaan nih, Bang, bisa nggak kita set atribut lagi bukan di konstruktornya, misalkan di methodnya gitu ya, di method custom yang kita buat gitu, bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa, teman-teman. Let's say di makan ini, gue pengen set atribut baru misalkan, namanya self dot makanan misalkan. Gue pengen catat setiap objek tuh udah makan apa aja gitu ya. Tinggal masukin aja self dot makanan, masukin makanan. Nah, terus gue pengen print nih misalkan gitu ya. Dia tuh udah makan apa aja, def print makanan misalkan. Jangan lupa masukin self lagi. Oke. Terus print aja, print self dot makanan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita set, jadi pada saat dia makan itu kita catat dia makan apa, terus nanti suatu saat kita pengen
tahu lagi gitu ya, yang udah dia makan itu apa, tinggal panggil method print makanan gitu. Contoh misalkan, dalam kasus orang ini gitu ya, si orang ini udah makan rendang gitu ya. Maka kalau kita eksekusi orang dot print makanan, keluarnya apa teman-teman? Harusnya dia akan eksekusi ini kan, print makanan kan, dan self dot makanannya udah di set jadi makanan karena ini udah dieksekusi kan si makan ini kan, ya kan jadi rendang, harusnya keluarnya rendang. Kita coba, bener ya? Orang satu sedang makan rendang, terus kita print makanan si orang ini gitu ya, dia rendang. Oke, kalau kita eksekusinya di sini orang dua dot print makanan, keluarnya harusnya gulai. Konsisten ya. Paham ya? Jadi jawabannya adalah kita bisa define atribut selain di konstruktornya, teman-teman. Ini gue define atribut baru ya, namanya makanan gitu ya. Gue isi value-nya dari parameter makanan di sini gitu ya. Lalu apa yang terjadi kalau makannya belum dieksekusi gitu ya? Si makan ini belum dieksekusi, kita langsung eksekusi si print makanan ini gitu ya. Nih, atributnya belum di set, terus kita coba print gitu ya. Kita coba aja teman-teman. Ini kita komen, terus kita eksekusi. Lihat, atribut error. Ya. Jadi error, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum set atribut yang namanya ini. Self makanan ini nggak ada, teman-teman. Kita nggak set apapun self makanan ini gitu. Paham ya? Ini di set ketika function mak atau method makan ini dieksekusi kan? Sedangkan di kasus ini kita belum eksekusi method makan di si orang ini gitu ya, dan orang dua di bawahnya itu. Tapi kita langsung panggil si print makanannya, ya pasti error gitu. Karena Python nggak tahu nih ada atribut ini gitu. Oke, paham ya? Jadi ada dua kesimpulan tadi, kita bisa tambah atribut baru di metode yang kita custom gitu ya, yang kita buat sendiri. Dan kita nggak bisa akses atribut yang belum di set atributnya gitu. Paham ya? Sini ya. Oke, satu hal lagi yang mau buat tegasin di sini adalah semua metode yang udah kita buat di sini ini adalah public method, teman-teman. Oke, jadi ini bisa kecuali ini ya, kecuali init ini ya. Ini hanya untuk konstruktor aja, hanya untuk bikin objeknya gitu ya. Tapi ini method makan dan method print makanan di sini ini adalah public method. Jadi maksudnya public method itu adalah si orang ini bisa langsung directly pakai method itu gitu ya. Tapi karena videonya udah kepanjangan, berikutnya kita akan bahas tentang private method gitu ya. Intinya gue pengen tegasin di sini ini adalah public method, di mana kita bisa langsung pakai methodnya, tinggal panggil nama objeknya gitu ya, terus dot akses nama methodnya. Gitu ya. Dan atribut di sini juga public, teman-teman. Self dot nama, self dot umur, self dot alamat gitu ya. Ini juga public gitu. Konsekuensi dari public ya. Jadi kita bisa, ini untuk atribut ya, atribut public atribut seperti ini gitu ya. Kita bisa set langsung di luar metodenya, teman-teman. Contoh misalkan ya. Ini gua komen dulu deh, kita bermain sama si orang dulu gitu ya. Gua komen dulu. Nah, contoh. Orang di sini gua udah kasih nama orang satu kan. Tapi gue bisa gantiin, teman-teman. Orang dot nama, gue pengennya jadi Jihad misalkan, nama gua misalkan. Oke. Maka kalau gue jalanin lagi orang dot makan misalkan gitu ya, makan rendang misalkan. Lihat, Jihad sedang makan rendang, tidak jadi orang satu lagi, teman-teman. Kita bisa langsung directly ganti set apapun itu gitu ya, value-nya jadi sesuai keinginan kita, karena ini public attribute, teman-teman ya. Di video berikutnya kita akan jelas tentang private method dan private attribute gitu ya. Intinya ini gue mau bahas dulu bahwa ini adalah public nih. Atribut ini public, method ini juga public gitu ya. Konsekuensinya adalah kita bisa langsung main directly dari objeknya gitu ya. Objeknya, dot atributnya, mau lo set apa juga bisa. Termasuk functionnya juga gitu ya. Functionnya bisa langsung lo eksekusi. Oke? Nah, sebelum gue mau lanjut ke bagian private private attribute dan private method, gue mau berikan recap dulu gitu ya. Ringkasan dulu. Jadi kita udah belajar tentang atribut gitu ya, ini contoh-contoh atribut. Terus kita juga udah belajar tentang constructor, gimana cara bikin objek dengan custom parameter gitu ya. Ini di dev init ini. Terus kita juga udah belajar tentang method ya, cara bikin custom method dan penambahan atribut di dalam custom method yang kita buat. Oke. Ini adalah
apa namanya atribut dan method. Berikutnya public, atribut dan method maksudnya gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian private. Oke, thank you.